Hari ini saya diberikan tema Tuhan tak pernah gagal. Dua pujian tadi mengantar kita masuk dalam firman Tuhan, menggambarkan bagaimana bahwa Tuhan tak pernah gagal. Kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan di Yeremia pasal 32 ayat 27 berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. Ketahuilah, Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Waktu menuju ke tempat ini, saya melihat kanan kiri banyak yang senyum sama saya, meskipun mereka nggak tahu siapa saya di dalam mobil. Ya, hari-hari ini kalau kita di jalan, kita akan menemukan orang yang banyak tersenyum dengan kita. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menjawab kebutuhan kita. Mereka berkata bisa memenuhi janji-janjinya. Dan mereka memberikan janji-janji. Tapi akhirnya seperti lagu berkata, tinggal janji. Bapak Ibu ketemu orang yang senyum sama kita? Banyak spanduk ya yang tersenyum sama kita hari-hari ini ya. Nah, hari ini kita datang karena kita percaya. Kita berkumpul karena kita percaya. Dan apa yang kita percaya itu yang menyatukan kita. Dunia hari-hari ini, kata percaya ini begitu sudah terdistorsi. Bicara tentang percaya, ada rakyat yang sudah gak percaya pada pemimpin. Ada pemimpin yang tidak lagi percaya kepada bawahan. Ada perusahaan yang tidak bisa percaya kepada direkturnya. Ada manajemen yang gak bisa percaya kepada tim pemasarannya. Dan bahkan di dalam lingkungan keluarga ada pasangan istri yang gak percaya kepada suami. Ada anak yang tidak lagi percaya kepada orang tua. Sehingga bicara tentang Tuhan tak pernah gagal, ini sebenarnya adalah kembali kepada kepercayaan, keyakinan. Mau percaya apa enggak? Karena kalau di luar Tuhan, ya bisa gagal. Tapi kalau Tuhan gak pernah gagal. Tapi meskipun Tuhan gak pernah gagal, hari ini saya akan bahas 3 hal yang Tuhan gak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal dalam janjinya. Tuhan tidak pernah gagal dalam pertolongannya. Tuhan tidak pernah gagal dalam kasihnya. Tapi dalam 3 hal ini yang manusia sudah kenal, bahwa Tuhan tak pernah gagal dalam janjinya, tidak pernah gagal dalam pertolongannya, tidak pernah gagal dalam kasihnya, manusia tetap sulit untuk percaya. Mengapa? Karena kita telah hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa dan dipertontonkan oleh orang-orang sekitar kita, orang-orang dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, bagaimana orang-orang itu gagal memberikan kasih, gagal menepati janji, gagal menolong kita. Kegagalan-kegagalan itu membuat kita ragu bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Saudara, hari ini 3 hal yang Tuhan tak pernah gagal itu kita akan bahas. Sebelum saya bahas, karena saya sudah sebutkan 2 kali berulang-ulang, mari kita ucapkan Tuhan gak pernah gagal dalam 3 hal ini. Yang pertama, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Luar biasa. Memang kalau khotbah yang gerejanya itu persis di sekolah, hafalannya kuat. Begitu kan.
Yang kedua, Tuhan gak pernah gagal dalam apa? Tadi pertama janjinya, yang kedua pertolongannya. Tepuk tangan buat Pak Aron. Haleluya. Dapat sepeda, Pak Aron. Yang ketiga, Tuhan gak pernah gagal dalam hal apa? Dalam kasihnya. Puji Tuhan, amin. Mari kita tutup ibadah kita bersama-sama. Pertanyaan terakhir ada, saudara percaya ketiga hal itu Tuhan gak pernah gagal? Saudara udah percaya, buat apa saya khotbah lagi kan? Kan khotbah kan supaya meyakinkan jemaat percaya kepada ketiga hal yang Tuhan janjikan itu. Dan saudara percaya semua. Ini ibadah yang paling singkat dalam sejarah gereja GPIB Hakasion. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat sejarah daripada bangsa Israel sebelum saya masuk dalam khotbah ini. Saya mencatat bahwa Tuhan yang tak pernah gagal ketika di dalam perjalanan Ishak keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Ini dicatat dalam Keluaran. Pada awalnya bangsa Israel itu adalah budak di negara orang. Dan mereka budak bukan seperti Indonesia yang tinggal 50 tahun, ini 400 tahun lebih. Bangsa Israel begitu menderita menanggung penganiayaan, penghinaan yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, Allah pernah berjanji membawa mereka keluar dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Jadi dari Mesir dikeluarkan dari perbudakan dan tidak berhenti di sini, akan dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah sekarang saudara kembali kepada bangsa Israel, percaya apa tidak? Kalau kita melihat kisah dari mereka keluar mencakup peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir, ada namanya peristiwa Paskah. Ada 10 tulah yang ada, termasuk penyeberangan Laut Merah, perjalanan melintasi padang gurun 40 tahun. Kasut mereka tidak rusak, pakaian mereka tidak rusak. Mereka makan, mereka dicukupkan air yang pahit diubah menjadi manis. Mereka diberikan mana. Mereka waktu mau daging mereka diberikan burung puyuh. Selama perjalanan mereka dari keluar Mesir sampai menuju tanah perjanjian, bangsa Israel memang lebih banyak tantangan dan ujian. Tapi ingat, Allah setia pada janjinya. Kalau kita perhatikan, pada waktu mereka di perbatasan tanah perjanjian, Yosua yang meneruskan kepemimpinan Musa adalah pemimpin yang sudah melihat mujizat demi mujizat yang ada. Yosua membawa bangsa Israel dengan satu keyakinan bahwa kita bisa menaklukkan tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb pada waktu menjadi pengintai memiliki perspektif yang berbeda dengan 10 yang lain. Walaupun tanah itu, tanah perjanjian dihuni oleh bangsa-bangsa yang kuat, berdasarkan keyakinan mereka yang sudah mendengar cerita tulah-tulah yang terjadi di Mesir. Bagaimana generasi yang akan masuk ini sudah melihat posisi mereka di sini karena dulu pernah menyeberangi Laut Merah. Generasi yang baru ini sebelum masuk tanah perjanjian yang banyak raksasa-raksasanya yang tinggi, kuat, gagah. Mereka tahu bahwa di sepanjang jalan 40 tahun ini orang tua mereka, generasi yang lain sudah melalui begitu banyak mujizat. Mereka dapat kesimpulan, Tuhan tidak pernah gagal. Jadi waktu mereka berjalan di antara Mesir yang sudah mereka keluar dengan Kanaan yang segera mereka akan masuk, di belakang mereka terdapat jejak-jejak bukti kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Apa yang Yosua lakukan? Ketika mereka di perbatasan, akhirnya Yosua memimpin mereka masuk
kisah yang luar biasa adalah Yeriko. Bapak Ibu, kalau suka nonton film kerajaan, itu tembok-tembok yang begitu tebal, yang begitu besar, sebuah kota biasa akan dikelilingin. Tembok itu gunanya untuk keamanan, sebagai benteng pertahanan dan tempat pengintaian, dan hanya satu jalur untuk masuk ke kota. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menaklukkan Yeriko? Kalau kita ada di posisi sebagai Yosua yang memimpin, lalu kita akan bicara apa ke umat? Atau kita pidato, tenang, Tuhan akan berikan kota Yeriko ini. Waktu Yosua tunjuk, semua mata melihat, wih, tinggi, besar. Rakyat nanya, gimana caranya? Yosua bilang, kita tunggu. Saya berdoa dulu, tunggu suara Tuhan. Lalu Yosua dapat, Yosua bilang, Tuhan minta kita kelilingin Yeriko. Berapa kali? Guru sekolah minggu 7 kali. Yang ke-7 berapa kali? Yang terakhirnya 7. Waktu disampaikan demikian, itu di luar strategi perang. Itu nggak masuk di pikiran. Kenapa? Karena mereka sudah tahu bahwa yang namanya mengelilingi dengan tembok-tembok yang begitu tinggi dan kokoh, emang apa yang bisa berubah? Sama seperti orang yang melihat masalah yang begitu besar, lalu kita seperti semut yang kecil, kita bagaimana bisa tahu bahwa ini bisa roboh? Gak ada rumus yang menjelaskan cuma keliling bisa roboh, dan dengan syarat tidak boleh bicara. Tapi disinilah ujian dari keyakinan iman. Percaya tidak? Tuhan itu tidak pernah gagal. Perhatikan, Tuhan tidak minta upaya mereka menaklukkan Yeriko. Ingat, kemenangan pertama Yosua ketika merobohkan tembok Yeriko bukan kemenangan bangsa Israel, tapi kemenangan Tuhan. Amin. Bukan peperangan. Saudara, sejarah pertama penerus Musa, ingat, Yosua dikokohkan otoritasnya sebagai pemimpin. Kadang-kadang kita berpikir kita butuh otoritas, kita pikir kita butuh wibawa untuk bisa memimpin. Tapi tahu, ketika Musa yang begitu kekokohannya kuat dan luar biasa meninggal, semua orang tak mungkin bisa terima siapapun untuk gantikan Musa. Saya mau tanya, contoh Aaron, kita tahu dan sekolah kita, ketokohan Musa siapa yang bisa gantikan? Sampai meninggal pun mayatnya nggak ditemukan, betul? Lalu semua akan ciut di hadapan kebesaran pemimpin yang sedemikian. Siapa yang bisa gantikan? Tapi kalau Tuhan bertindak, Tuhan beracara, Tuhan bisa gantikan Musa. Betul? Nah, hari ini pesan kita ingat, sehebat apapun kita, sekokoh apapun kita, seluar biasa kita memimpin, kalau Tuhan mau ganti, pasti Tuhan bisa siapkan. Sekalipun itu anak ingusan, Tuhan bisa pakai untuk gantikan. Ini kenapa tegang semua nih? Ini gara-gara khotbah di masa pemilu ini, jadinya karena pikirannya di ini semua nih. Nggak ada hal yang lainnya. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Terus kalau saya mikir, kalau saya jadi Yosua ngikut begitu, aduh, jangan tunjuk saya gimana Musa pernah ngangkat tongkat 10 tulah belalap. Ini saya Yosua Tuhan, saya bisa apa? Ini saya Yosua Tuhan. Terus sekarang Tuhan suruh saya hadap ke mereka dan ngomong, kita disuruh Tuhan keliling. Kalau Musa ngomong, gue percaya. Sekarang kamu yang ngomong, 7 kali lagi keliling, pakai keliling lagi. Tapi mereka dimulai dari pemimpin yang yakin Tuhan setia. Yosua bilang, kita keliling. Wah, mereka keliling.
Apa yang Tuhan ajarkan dari kejadian itu? Tuhan mau mengajarkan, bukan perang kamu. Ini perangnya saya. Yosua, kalau kamu nanti jadi pemimpin hebat, lu jangan sombong. Kemenangan pertama kamu, membuat otoritas kamu dilihat, itu karena saya yang bertindak, bukan karena kamu. Katakan amin. Mereka keliling, roboh saudara. Setelah kisah tersebut, ketika Tuhan memberikan instruksi supaya mengelilingi kota Yeriko dan tembok yang begitu besar, mereka diperintahkan untuk berjalan mengelilingi kota itu 7 kali. Dan pada hari yang ke-7 tembok Yeriko benar-benar runtuh. Saudara, saya melihat bukti bahwa Allah tidak pernah gagal memenuhi janjinya kepada Yosua, kepada bangsa Israel. Walaupun mereka menghadapi rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, Allah begitu setia memberikan bantuan dalam cara yang luar biasa. Bantuan Allah ini adalah bantuan yang supranatural. Kota itu digoncangkan, roboh saudara. Dan apa yang kita ingat dari hal ini? Satu hal, jangan lupa tema kita hari ini. Yuk sama-sama katakan tema kita hari ini. Tuhan tidak pernah gagal. Inilah yang mau diingatkan Tuhan, bahwa Dia tidak pernah gagal. Meskipun kita mungkin menghadapi kesulitan, tantangan hidup yang besar. Saudara, kita diajak untuk bersandar pada Tuhan yang penuh kuasa yang tak terbatas. Lihat apa yang dikatakan Yeremia. Mari kita lihat. Di sini dikatakan apa? Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Ketahuilah, akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil? Saudara, di hadapan Tuhan yang berkata, ketahuilah, akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Sekarang Tuhan tanya di hadapan engkau, melalui khotbah hari ini, melalui firman Tuhan hari ini dari mimbar ini. Di tengah masalahmu yang engkau hadapi, di tengah pergumulan yang engkau hadapi, Tuhan tanya, aku Tuhan atas segala makhluk. Bilang, Tuhan ini beda Tuhan, orang ini nyakitin saya Tuhan. Saya mau tanya, orang itu makhluk gak? Hah? Tapi ini beda, Tuhan ini kepala sekolah, Tuhan ini beda, ini kepala direktur, ini kepala manajer, Tuhan ini kepala perusahaan, Tuhan ini tetangga saya. Tuhan tanya, itu makhluk gak? Tuhan berkata, akulah Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Tidak ada. Yang pertama, karena itu kita lihat bersama-sama. Tuhan tak pernah gagal dalam hal apa? Tuh, sama-sama katakan, Tuhan tak pernah gagal dalam janjinya. Kita lihat ayat firman Tuhan berkata di 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. Sebab sebanyak janji Allah, di dalam Dia itulah. Oleh sebab itu, oleh Dia juga kita mengucap amin bagi Allah untuk kemuliaan. Ini terjemahannya. Mari kita buka ya. Saya pakai terjemahan. Kita buka di TB ya, terjemahan baru. PowerPoint nggak usah dibuka. Saya bacakan di 2 Korintus 1:20 ya. Sebentar ya. 2 Korintus 1:20 ya. Saya bacakan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Maaf ya ketikanya. Sekali lagi, saya sekarang bacakan yang terjemahan ayat yang terbuka. Sebab semua janji Allah adalah ya di dalam Kristus. Semua janji Allah adalah iya. Syaratnya apa? Di dalam Kristus. Di luar Kristus, kita mau berkata, mengklaim, mau pakai kata klaim, gak ada yang iya. Yang bisa memenuhi segala janji itu
yang Allah telah janjikan hanya di dalam Kristus. Itulah sebabnya melalui Kristus kami mengucapkan amin. Kami untuk kemuliaan Allah. Kami mengucapkan amin kami untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini Rasul Paulus berkata terhadap semua janji Allah. Ya, di dalam Kristus. Karena itu kami berani berkata pasti. Amin, itu pasti. Kalau kita melihat janji Allah yang tak pernah gagal. Ya, kita lihat. Saya teringat akan satu kisah yang kita bisa sama-sama belajar di dalamnya. Ingat gak Daud? Waktu dia berkata ke Tuhan, Tuhan, aku mau bangun rumah Tuhan. Lalu Tuhan berikan sebuah janji kepada dia. Daud punya sebuah janji. Selama aku jadi raja, aku hidup. Sebelum aku mati, aku mau bangun rumah Allah. Kisahnya begini, di 2 Samuel pasal 7. Daud ingin memberikan penghargaan atas segala kebaikan Tuhan. Daud merasa apa yang dia terima dari Tuhan lebih dari yang dia pernah bayangkan. Bagi Daud, itu adalah ungkapan syukurnya dia kepada Tuhan membangun bait Allah. Lalu dia datang ke Nabi Natan. Nabi Natan, saya mau bangun bait Allah. Apa jawaban Nabi Natan? Tentu jawaban Nabi Natan datang dari Tuhan. Tuhan bicara ke Natan. Dan Natan sampaikan pesan Tuhan kepada Daud. Allah bicara demikian. Bukan kamu. Tuhan terima niatmu. Tuhan terima akan bait Allah itu. Tapi soal yang bangunnya itu bukan kamu. Lalu dalam penyampaian janji kepada Natan, di situ juga ada sebuah janji yang Tuhan berikan. Tuhan kasih janji begini. Tuhan bilang, untuk membangun bait Allah, Daud yang sudah punya konsep, niat, hati, keinginan yang sedemikian, maka Tuhan akan bangun satu hal untuk Daud. Yaitu apa? Saya akan bangun dinasti Daud selama-lamanya. Ini kata dinasti, diam lagi nih. Tuhan bilang dinasti ya. Begini, di 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 13, firman Tuhan bilang begini. Apabila waktu engkau telah berlalu, waktu siapa? Waktu Daud. Apabila waktu engkau telah berlalu dan engkau telah tiada. Loh. Daud, kalau waktumu sudah berlalu, artinya engkau sudah tidak ada. Aku akan mengangkat keturunanmu yang akan datang, yakni anakmu sendiri, dan aku akan teguhkan kerajaannya. Wow. Saudara, Daud itu gak menyangka terima janji Tuhan yang demikian. Daud itu hatinya itu cuma, Tuhan itu terlalu baik. Saya mau mengingat kebaikan Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan yang begitu baik dalam hidupku. Saya mau bangun bait Allah. Dapat jawabannya. Malahan Tuhan bilang apa? Kamu mau bangun bait Allah? Saya akan bangun dinastimu. Saya akan bangun keturunanmu. Bahwa keturunanmu akan terus selama-lamanya menjadi raja atas Israel. Wow. Saudara, ini janji yang luar biasa. Saudara, Allah memberikan janji tersebut bahwa keturunan Daud akan menjadi raja yang memerintah selama-lamanya. Tidak akan berakhir dari kerajaannya. Dan ini janji Allah akan peliharakan seluruh, kalau saya pakai kata dinasti ya, dinasti Daud secara abadi. Tapi hati-hati, jangan pakai konsep ini jasmani. Yang Tuhan maksud ini, mari saya bukakan untuk kita. Tuhan maksud adalah
bahwa Allah tidak akan pernah gagal menepati janjinya. Meskipun waktu awalnya Daud bangun bait Allah, terus malahan Tuhan kasih dia janji dalam hidupnya. Dan bahkan Tuhan berkata, raja yang tak terbatas yang akan berlangsung selamanya justru dari keturunanmu. Saudara tahu keturunan Daud yang dimaksud oleh Allah apa yang dijanji? Yesus Kristus. Wah, janji ini dipenuhi oleh Tuhan ketika Yesus Kristus yang disebut apa? Anak Daud. Saudara, saya percaya bahwa Daud tidak pernah terpikir akan alamin hal seperti itu. Dia hanya punya kerinduan, dia lakukan sesuatu. Tapi waktu dia lakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan memberikan janjinya. Nah, janji ini secara logika sulit untuk diterima. Kenapa sulit? Orang sampai hari ini aja bangsa Israel nggak ngerti maksud janji itu. Saya mau tanya, orang Yahudi percaya tidak janji ini? Mereka percaya, tapi mereka percaya secara fisik. Nah, ini kita harus bereskan konsep bagaimana tentang perang Israel melawan Hamas ini, bahwa orang Israel bahkan di dalam tentara IDF mereka itu punya keyakinan bahwa Israel ini nantinya akan dipimpin dan menjadi besar dan seterusnya, dan tetap dibimbing oleh garis keturunan Daud. Tapi itu fisikal. Sedangkan Tuhan itu dalam setiap penjelasannya di dalam Alkitab, kita nggak bisa datang dengan pengertian mata, pengertian telinga, pengertian daging. Waktu Yesus lapar di pinggir sumur Yakub, perempuan yang datang ke dia, Yesus minta muridnya beli makan. Dia tahu Yesus lapar, mereka pergi beli. Waktu datang, guru kami udah beli. Yesus bilang apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Betul ya? Yesus udah makan ya, pasti ada yang bawa makan ke dia. Bukan gitu maksud Tuhan. Bukan begitu. Nah, ada banyak perkataan di Alkitab yang kita hanya bisa mengerti ketika dari sudut rohani. Nah, maka waktu Daud dijanjikan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan bahwa keturunanmu akan selama-lamanya, itu bukan keturunan fisik. Bukan. Memang secara garis keturunan Maria dan Yusuf, kalau diurut semuanya ke atas, masih ada keturunan Daud. Tetapi mana ada kerajaan yang selamanya dan kekal dan abadi? Itu yang gak ada. Nah, yang kekal dan abadi ini ketika Kristus Yesus datang ke dunia sebagai bagian dari janji itu. Apa yang kita belajar dari sini? Bagi manusia sulit untuk menerjemahkan janji itu dan bisa meragukan Tuhan. Bagaimana bisa selama-lamanya? Tapi kalau Tuhan sudah bilang keturunanmu akan duduk di atas tahta dan memerintah selama-lamanya, kalau Tuhan sudah janji, pasti Tuhan genapi. Amin. Jadi hari ini kalau kita ketemu janji Tuhan, sekarang kita nggak ngerti, sekarang kita nggak paham. Bisa jadi Daud waktu dengar dari Nathan, bahkan salah tafsir. Salah tafsirnya apa? Oh, berarti keturunanku seterusnya. Tapi Daud ketika kalau tahu bagaimana Yerobeam, Rehabeam, kerajaan Israel pecah, bahkan Israel dibuang ke bangsa lain, bagaimana bisa mengerti janji Tuhan? Kita akan melihat bahwa janji itu terputus. Tapi enggak. Kalau Tuhan berjanji, pasti digenapi. Dan apa yang Tuhan nyatakan dengan lewat Nabi Nathan ternyata terbukti. Nah, disinilah saya mengajak kita melihat. Oh, sorry. Bisa tolong diklik, saya salah klik tadi. Ya. Bisa dibantu? Lanjut. Next. Sekali lagi. Saya ketik enter tadi, jadi ininya mungkin bergeser. Sebentar ya.
Saya matikan lagi, saya nyalakan lagi. Iya, oke. Kita lihat yang kedua. Selain pertama janji Allah Tuhan yang tak pernah gagal dalam janjinya. Kita lihat yang kedua, Tuhan yang tak pernah gagal dalam pertolongannya. Mari kita baca Mazmur pasal 46 ayat 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini Mazmur yang berkata bahwa di dalam kesesakan kita tahu bagaimana kehidupan Daud yang tadi saya ceritakan. Itu bukanlah kehidupan yang tanpa risiko. Sewaktu-waktu Daud bisa dibunuh oleh Saul. Tetapi dia berkata tempat perlindunganku, kekuatanku, penolongku dalam kesesakan. Apa kalimat terakhir? Sangat terbukti. Di dalam pernyataan Tuhan yang tak pernah gagal dalam pertolongannya. Mari kita lihat bersama-sama pertolongan Tuhan yang terjadi. Kita kembali melihat kisah awal tadi yang saya katakan tentang bangsa Israel yang melalui berbagai pertolongan Tuhan. Salah satu pertolongan yang saya mau ajak kita lihat saat ini adalah melewati Laut Merah. Kisah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir waktu bergerak ke tanah perjanjian dipimpin Musa. Khususnya mereka mencapai perbatasan Laut Merah. Apa yang terjadi? Mereka mendapati diri mereka terjebak di antara gunung, laut, dan musuh. Ini nggak mudah. Gunung, laut, musuh, lalu apa? Di tengah-tengah mereka terjepit. Bapak Ibu pernah ngalamin keadaan terjepit? Kanan ada dijepit, kiri terjepit. Depan harus tetap jalan, tapi nggak bisa jalan, nggak ada jalan. Belakang musuh. Nah, Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel melalui kepemimpinan Musa bahwa Tuhan tak pernah gagal dalam pertolongannya. Bagaimana cara Tuhan menolong? Oh, itu bangsa Israel udah berteriak-teriak, udah marah-marah sama Musa. Emangnya nggak ada kuburan di Mesir? Oh, mereka sudah mau demonstrasi. Dan demonya ini lebih kenceng dibanding permintaan kenaikan UMR. Oh, mereka marah. Mereka minta. Mereka tuntut. Karena mereka merasakan bagaimana anak mereka, istri mereka, dalam satu kemarahan yang begitu besar balas dendam dari Fir'aun yang mengejar. Ini seluruh keluarga jadi korban semua. Satu bangsa pasti dibantai semua. Sebab yang mengejar mereka itu anak sulungnya mati semua. Coba bayangkan saudara. Orang yang anaknya baru meninggal. Anaknya baru meninggal. Dan meninggalnya karena bangsa ini. Lalu dia jadi tentara yang ikut mengejar. Dia pasti bunuh, sikat semuanya. Betul tidak? Wow. So kalau kita melihat masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Di titik buntu. Antara gunung, antara lembah, antara laut di depan, di belakang musuh mengejar. Mau bagaimana pertolongannya? Nggak ada jalan. Kecuali Tuhan. Tapi mereka nggak lihat Tuhan. Mereka lupa Tuhan. Yang mereka lihat itu manusianya Musa. Kenapa saya katakan manusianya mereka lihat? Pelajari. Luapan emosinya mereka adalah sama sekali mereka tidak ingat pertolongan di atas. Bahkan mereka bukan cari solusi dan berdoa. Mereka mau bunuh Musa. Mau lemparin Musa. Mereka tuntut Musa.
Nah, ini seringkali menjadi persoalan manusia, saudara dan saya. Bahkan kita sering digoda untuk jatuh dalam keadaan demikian. Pada waktu terjadi sesuatu, cenderung untuk mudah menyalahkan pasangan, menyalahkan anak, menyalahkan tempat pekerjaan. Manusia kalau terjepit dan terdesak, pengajaran di dalam bagian ini Israel lupa bahwa Tuhan tak pernah gagal memberi pertolongan. Mereka sudah lihat air menjadi darah. Mereka sudah melihat belalang. Mereka sudah melihat kelap gulita. Mereka sudah lihat bagaimana Allah yang melepaskan mereka dan berhasil mereka sampai titik itu. Tapi mereka melihat titik itu titik kebinasaan. Sedangkan di situ adalah titik balik bagi mereka. Itu yang mereka nggak bisa lihat. Saya mau sampaikan begini. Saudara, jangan lihat titik buntu kehidupanmu sebagai akhir dari sejarah hidupmu. Jangan pernah memvonis bahwa keadaanmu yang terjepit sekarang adalah berakhirnya kalirmu dan titik buntu dalam hidupmu. Saudara tahu, titik buntu Israel justru adalah cerita turun-temurun yang paling besar. Saya mau tanya, bangsa Israel lepas dari Mesir, ada berapa tulah? 10. Ditambah terakhir keluar dari laut. Sekarang saya mau tanya, 11 dong, betul? 10 tulah plus 1. Yang paling diceritakan dan diingat, yang paling dari 10 tulah dan 1 keluar dari Laut Merah, yang mana yang paling nomor 1 yang paling diceritakan? Hah? Laut Merah kan? Membelah laut kan? Ini aja. So jadi lihat, titik-titik kehidupan kita yang paling dimana buntu, yang paling hancur, paling remuk, paling rendah, paling gak ada jalan, justru itu ada titik balik kehidupan dan Tuhan bekerja di dalamnya. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saudara, inilah kisah. Sekali lagi, ternyata itu bukan karena hebatnya Israel. Saya mau tanya, apakah karena mereka membawa ember sehingga laut itu menjadi kering, mereka jalan? Bukan. Apakah karena mereka memakai penyedot damkar, menyedot air sehingga terpisah dan mereka jalan? Enggak. Sama sekali rakyat itu cuma diem. Paling ada satu tindakan dan itu satu orang, Musa yang angkat tongkat dan belah laut. Betul gak? Jadi kadang-kadang hidup saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan. Kadang waktu keluar dari titik buntu hidup itu, persoalan itu, bukan karena kita loh, tapi karena ada tangan yang terangkat yang berdoa untuk hidup kita. Amin. Kita berpikir kita sibuk sana, lari sana, kita berbuat sini, kita pikir kita. Enggak. Bangsa Israel itu hari itu tugas kerja mereka juga kan nggak bantu ambil setetes air pun. Bangsa Israel nggak lakukan apapun. Mereka cuma panik, mereka cuma marah, mereka cuma di situ. Dan Tuhan nyatakan, kalau engkau di titik buntu, engkau di titik yang tidak bisa berbuat apa-apa, engkau terlepas. Tuhan mau ajarkan ke Israel, bukan karena kamu hebat, tapi karena Tuhan menepati pertolongannya diberikan untuk anaknya dan dia tidak pernah gagal menolong. Amin. Gak gagal, persis pertolongan terjadi. Sekarang kita lihat yang ketiga. Kita selesaikan karena makanan sudah disiapkan. Puji Tuhan, haleluya. Ini saya sangat bangga loh saudara, kalau khotbah diundang sama Pak Aron. Pak Aron kalau hubungin saya itu
Nah pasti ada momennya gitu loh. Saya dalam hati bilang, enggak apa-apa Pak, saya khotbah kan mau lagi nggak ada momen, mau ibadah wanita, ibadah pria, mau 5 orang, mau komsel, selalu bersedia. Enggak, jangan sungkan, nggak harus ibadah gabungan, enggak. Soalnya gereja ini berkesan sama saya. Waktu di Hotel Marina di Bandung itu retreat ya. Wah itu waktu itu saya rambut masih banyak gitu. Nah itu juga ngundang saya begitu. Gitu. Jadi kemarin Pak Harun undang saya datang, pasti ada cara nih. Wah puji Tuhan, saya juga seneng kan. Makanya saya sudah sesuaikan temanya juga. Jarang saya pakai baju ngeping-ngeping begini kan. So mari kita lihat yang terakhir. Ya, saya bisa minta waktu sedikit lagi ya. Agak panjang hari ini. Malah cuma 3 poin loh saudara. Ya. Tapi kita sama-sama belajar di dalamnya ya. Sejelas-jelasnya. Supaya kita mengerti. Yang ketiga. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tak. Ya. Jadi tema besar kita adalah Tuhan tak pernah gagal. Tak pernah gagal apa? Tuhan yang tak pernah gagal. Dalam kasih-Nya. Mari kita lihat dasar firman. Kita buka bersama-sama. Kita baca. Kelihatan gak ya? 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengar saya, tidak ada apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, dosa saja, dosa itu begitu luar biasa. Dosa itu yang memisahkan kita. Itu pun diterobos oleh Yesus dengan naik atas kayu salib, mati bagi engkau dan saya, sehingga kasih-Nya bisa mengalir untuk engkau dan saya. Jadi gak ada lain lagi yang bisa memisahkan kasih Kristus untuk engkau dan saya. Amin. Nah, dalam kalimat ini, tolong next slide, diklik. Saya ajak kita begini. Carilah tanda-tanda kasih Tuhan dalam hidup saudara. Bahwa dalam situasi-situasi sulit, coba pikirkan, pernah gak ngalamin kasih itu hadir? Terimalah kenyataan bahwa Tuhan mampu melakukan perkara besar di masa depan bagi kita. So percaya gak bahwa Tuhan akan memberikan sebuah kenyataan nanti di masa depan. Dan dalam kenyataan tersebut kita akan lihat ternyata Tuhan memberikan perkara yang besar. Amin. Ya. Izinkan saya tutup dengan janji Tuhan yang berkata kasih-Nya itu gak bisa dihalangi. Gak bisa. Tidak ada yang bisa menggagalkan kasih Allah. Saudara, saya menemukan tentang kisah anak yang hilang di Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Tapi karena waktu kita singkat saja. Saudara lihat, anak laki-laki tersebut minta bagian warisan dari ayahnya. Ya, dia pergi ke dunia yang hidupnya foya-foya, bersenang-senang. Tapi akhirnya dihabiskan semuanya. Dan hartanya habis, kehidupannya sia-sia. Dia berakhir dengan miskin, kelaparan, putus asa. Dia mau kembali ke papanya dengan niat, saya jadi hamba aja deh. Nah, sekarang kita berhenti di sini. Kalau lihat cerita tersebut, kurang ajar nggak anaknya? Ya. Kalau terjadi di tengah keluarga saudara, ada anak kita yang minta warisan, saya percaya ini belum ada yang terjadi. Kalau sampai terjadi, maksud saya, saudara sebagai bapak gimana? Hah? Saudara, budaya waktu itu, waktu minta warisan artinya doain lu mati. Kan gitu loh. Bukan seperti yang sekarang ini minta warisan itu berarti persiapan, ya memang ada manajemen, keuangan segala macam. Waktu dulu enggak. Karena terjadi meninggal, nanti baru lihat warisanmu apa. Berarti anak ini, ada anak yang begitu kurang ajar, doain bapaknya mati. Sekarang saya mau tanya, kalau ada anak yang doain kita mati,
Kamu jadi bapak, saudara jadi bapak gimana? Lu ambil kayu, nah, gua belum mati, lu mati dulu ah. So ini kan luar biasa, anak yang sedemikian memberontak. Tapi apa yang terjadi? Di dalam kisah yang Yesus sampaikan itu, saudara, sebuah ilustrasi yang begitu indah sebenarnya tentang kasih Allah yang tidak pernah gagal. Dalam cerita tersebut kita lihat ayahnya melihat anaknya dari kejauhan. Dia cepat berlari mendekat ke anaknya. Ketika anak itu berbicara tentang menjadi hamba bapaknya. Udah, aku jadi hamba aja. Bapaknya bahkan gini, bukan bilang, sadar ya, bertobat juga kan? Apa gua ngomong? Enak jadi hamba, tunggu dulu. Jadi pembantu pun harus tunggu dulu, nggak langsung. Tapi Tuhan melukiskan kisah itu tentang kasih Allah begitu luar biasa. Bukan hanya menghukum atau menerima dia jadi hamba, memarahin, mempermalukan, panggil semua, lihat nih kalau yang kurang ajar begini jadinya pulangnya. Enggak. Tidak ada tuntutan apapun. Yang Tuhan ceritakan di situ adalah bapaknya berkata, rayakan pesta. Bapaknya melihat anaknya dari kejauhan, dia lari cepat mendekat. Ketika anaknya mau menjadi hamba, dia menjawab bahkan dengan satu jawaban. Siapkan bulu jubah yang terbaik, cukur kambing domba yang gemuk, adakan perjamuan besar untuk mereka, berikan cincin, panggil orang untuk makan. Saudara, mana ada yang demikian? Karena cerita ini Yesus pakai menyatakan bahwa Allah itu kasihnya tak pernah gagal untuk saudara, untuk saya. Amin. Saudara, saya melihat kisah tersebut mencerminkan betapa kasih Allah adalah kasih yang tak terbatas, tak pernah gagal. Anak yang hilang dalam kisah itu menggambarkan kita yang sering menjauh dari Allah dalam dosa. Kita berbuat kesalahan demi kesalahan, tetapi kita kalau mau kembali dengan tulus, kita mau kembali dengan taat, Allah tidak hanya menerima kita dengan kasih-Nya, tetapi Dia dengan penuh kasih dan belas kasihan, Dia akan merayakan kepulangan kita. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39 berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tolong diklik slide terakhir, kita baca bersama-sama. Mari kita lihat bersama-sama dan kita baca 1, 2, 3. Kita mungkin telah melewati berbagai cobaan dan ujian, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Kita mungkin merasa lemah, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang kuat. Kita mungkin merasa ragu, tetapi Tuhan yang setia. Amin. Tuhan berkati kita semua.